Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah boleh memfasilitasi untuk saya boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud saya hari ini. Juga kepada Bapak Ibu guru semua, saya sampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu program yang harus saya lakukan di dalam pelajaran guru penggerak saya. Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota. Baik, ya, agar siang hari ini kita sama-sama positif, ya, karena kita akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi saat ini saya mengajak kita semua akan berdiri, saling berhadapan-hadapan. Kita akan memberikan senyum kita selama 30 detik kepada kanan kiri kita. Ya, berikan senyum kita selama 30 detik kepada orang di hadapan kita. Iya, ya, supaya muka kita kelihatan ceria. Iya, ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya mengajak kita senyum, tetapi ternyata karena hatinya sudah positif, sudah, jadinya ketawa. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan forum diseminasi kita yaitu yang pertama adalah semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh secara aktif. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan, mengikuti kelas dengan perasaan bahagia, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ada yang mungkin mau ditambahkan selain kesepakatan ini kira-kira? Ada yang mau ditambahkan, Pak Uda? Biasanya Pak Uda ini banyak ide. Ide ngeselin. Kalau perlu ditambahkan bisa saya tambahkan di sini. Tadi itu mau nambah, Ya, baik. Kalau tidak ada yang perlu ditambahkan, berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Iya, budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya rasa kita semua sebenarnya sudah melaksanakan dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Banyak hal yang sudah kita terapkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang menurut pandangan Bapak Ibu nih, budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah apa kira-kira? Murah senyum. Lagi. Apa Bu? Salaman setiap pagi. Misi kotak amal. Apa? Pasukan semut berarti menjaga kebersihan. Apa lagi? Sholat berjamaah, ya. Iya. Itu adalah contoh-contoh budaya positif yang sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan belajar tentang keenam hal ini. Ini saya pelajari selama 2 minggu Bapak Ibu. Dan untuk aksi nyata harus dinyatakan, disampaikan, diibaskan, diseminasikan kepada Bapak Ibu. Ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Disiplin. Sering kita menyampaikan kepada anak-anak harus disiplin, ya. Disiplin dan disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Yang mau berpendapat? Disiplin, salah satu contoh disiplin tepat waktu. Apalagi? Pengertian dari disiplin itu sendiri apa kira-kira menurut Bapak Ibu?
melaksanakan tupoksi sesuai. Ya, ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam kehidupan ini kita itu punya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud itu apa? Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang dan sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya kita sudah ajarkan kepada anak-anak kita. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ini adalah disiplin itu adalah kemampuan yang lebih mengarah kepada pengontrolan diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid dan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi ketika kita menerapkan disiplin, ya, itu bukan mereka melaksanakan bukan karena paksaan atau bukan karena ujian atau bahkan karena hukuman. Jadi mereka seolah-olah kita lihat disiplin, tapi sebenarnya karena rasa takut yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah sebutkan, kita sudah perhatikan tadi. Ya, semuanya itu ternyata merujuk ke profil pelajar Pancasila. Ya. Kalau mungkin kita mengharapkan anak kita mempunyai iman, mempunyai nilai-nilai kejujuran, misalnya, kejujuran itu pasti bisa dimasukkan ke sini. Ya, anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu pasti dia mempunyai nilai-nilai kebajikan, kejujuran. Anak yang mungkin rajin, ya, setiap pagi datang tidak terlambat, bangun pagi, ya, itu karena seorang anak mempunyai nilai kemandirian dan sebagainya. Ketika kita melaksanakan pasukan semut misalnya, pasukan semut itu berarti kita menerapkan nilai kebajikan di mana kira-kira? Gotong royong, udah luar biasa, sudah paham dengan materi. Disiplin positif kita sudah laksanakan. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, saya yakin apapun tindakan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, pasti di dalam diri kita ada yang memotivasinya. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasinya apa? Materi. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Motivasi. Kenapa kita melakukan itu? Gitu. Motivasi kenapa kita harus berbuat seperti itu? Nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu selain untuk mendapat hadiah, mendapat pujian, mendapat uang? Nah, kira-kira apa itu? Mendapat pahala. Ya, jadi seseorang melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah, yang ini Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masa cuma itu aja? Iya. Garis besarnya. Ingin imbalan berarti Anda ingin mendapatkan penghargaan. Dapat pahala berarti ingin mendapatkan penghargaan. Ya. Penghargaan dari orang lain dan ngasih pahala kan bukan orang lain. Ya. Baik, kita perhatikan ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan
terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang terakhir adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadikan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi disiplin positif itu sumbernya internal, bukan eksternal. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Dapat dicontoh, tanggung jawab. Ya. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Malu sama pimpinan. Kemudian mendapat surat peringatan. Itu yang pertama, kalau supaya tidak ingin ditegur atasan berarti karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru terbaik, guru berprestasi. Nah, berarti kalau Anda mempunyai prinsip seperti itu, berarti ini motivasi yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini berarti menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Wah, jalan waktu itu ya. Ya. Yang menjadi motivasi kita apa? Supaya menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, supaya mendapat pujian, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Iya. Mana yang sudah kita lakukan selama ini? Atau bahkan kombinasi ketiga-tiganya? Iya. Iya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan, ya ini Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya. Ini bisa kita lihat kemarin Bapak Ibu. Saat pinjol tidak ada, kepala sekolah tidak ada, apa yang terjadi dengan kita? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Walaupun tidak ada kepala sekolah, pinjol tidak berfungsi, kita masuk semua, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Luar biasa. Ya, itu adalah tiga motivasi perilaku
manusia. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai nilai-nilai diri sendiri. Luar biasa. Gak punya apa toh. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir dari ini. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Satu dan dua. Pertama dan kedua. Satu dan kedua. Iya, 1 dan 2. Iya. Tapi lebih banyak 1. Iya, inilah yang masih mendasari dan itulah setidaknya nanti tugas kita sebagai Bapak Ibu guru. Bukan hanya calon guru penggerak, tapi sebenarnya ini adalah tugas kita semua. Bagaimana kita bisa nantinya mengajak membawa mereka untuk memenuhi motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai nilai-nilai diri sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada di kelasnya? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sudah dibuat? Maksud saja belum. Oh, belum ngerti. Baik, kalau belum ngerti Pak Huda. Mengapa keyakinan sekolah atau kelas? Mengapa tidak peraturan sekolah? Dulu kita sudah sering tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Sekarang kenapa diubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kenapa Bapak Ibu? Belum tahu. Baik, kita akan flashback ke belakang tentang peraturan sekolah. Peraturan sekolah siapa yang membuat? Membuat? Ya, kalau peraturan tata tertib kelas misalnya, siapa yang membuat? Guru. Yakin guru dan siswa? Guru. Kalau keyakinan Dilarang datang terlambat, dilarang membuang sampah, dilarang ini, semua yang buat siapa? Guru. Nah, maka dari itu sekarang kita diajarkan untuk bagaimana membuat keyakinan kelas. Ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Inilah kenapa disebut sekarang keyakinan. Jadi itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid. Kalau dulu peraturan, ya udah murid harus taat dengan peraturan yang sudah kita buat. Sepihak. Ya, jadi sepihak dari sekolah dari guru. Ya. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih abstrak. Nanti akan saya contohkan dengan keyakinan kelas yang sudah coba saya buat kami buat di kelas. Nah, dengan kata-katanya ini yang lucu-lucu kata-kata mereka. Enggak terlalu kelihatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, tidak ada lagi kata tidak boleh, jangan dan sebagainya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat. Ya. Jadi mereka saya ajak untuk membuat keyakinan kelas melalui kertas apa namanya kemarin, stick note, ya. Apa kira-kira yang kalian inginkan di kelas kita ini? Mereka ada yang nulis tidak ada pembulian, mereka yang ada nulis kelas kita tidak ada coret-coret, kelas kita kelihatan rapi, kelas kita kelihatan nyaman. Ya. Terus mereka juga ada yang menulis apa mereka?
tidak boleh makan di dalam kelas saat pelajaran, Rabu piket harus datang lebih awal dan sebagainya. Jadi dari situ dapat saya rangkumkan Bapak Ibu. Anak-anak yang tadi pengen bajunya lengkap setiap berangkat dan pulang selalu rapi, kami bisa menyimpulkan bahwa keyakinan kelas 3A ini menjaga kerapian, kebersihan, dan keindahan. Karena mereka tidak ingin coret-coret di tembok. Mereka ingin membuang sampah di tempatnya. Jadi diringkas menjadi menjaga kerapian pakaiannya. Setiap Senin saya tanya, bagaimana kalau Senin? Kalau Senin harus lengkap Pak. Kalau dari berangkat sampai pulang harus rapi. Kalau keluar pakai sepatu. Itu mereka yang menyampaikan. Terus saya tuliskan, saya rangkum menjadi menjaga kerapian, kebersihan, dan keindahan. Karena mereka pengennya di kelas nanti ada ini Pak, ada tanamannya, diberi tanaman dan sebagainya. Berarti itu keindahan. Saling menghormati, karena di situ tadi mereka berharap tidak ada pembulian, tidak ada saling mengejek. Itu berarti kalau kalian tidak membuli namanya apa? Menghormati, ya. Saling menghormati. Terus mendapatkan pelajaran. Ini Bapak Ibu, suatu teguran yang luar biasa. Mereka menulis itu ingin mendapatkan pelajaran. Karena mereka merasa, banyak jam kosong ini ya. Mereka menulis. Ini benar tulisan mereka, ada tulisan mereka. Ya. Menghargai waktu. Apa itu yang kalian maksud menghargai waktu? Ya. Mereka menghargai waktu itu datang tidak terlambat Pak. Kalau dengar bel langsung masuk. Itu kita mulai kami terapkan di kelas kami. Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik itu pekerjaan tugas di sekolah maupun mungkin ada PR. Itu mereka ingin melaksanakan itu. Dan yang terakhir, makan pada tempatnya. Artinya saat jam pelajaran mereka tidak boleh makan di dalam kelas, makan di kantin pada saat jam istirahat dan sebagainya. Nah, ini beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kami buat ya, di kelas 3A. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga menerapkan buat keyakinan kelas di sini di kelas 5 ini bersih sekali, luar biasa. Iya. Jadi ini mungkin juga perlu dibuat keyakinan sekolah Bu. Ya. Buat keyakinan sekolah. Kalau tadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah juga sangat perlu dibuat. Ya. Jadi aturan sekolah ini bukan hanya kepala sekolah yang mencetuskan memunculkan ide, tetapi ini merupakan kesepakatan kepala sekolah dan dewan guru dan warga sekolah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ice breaking. Bu cerita minta tolong pimpin ice breaking yang biasa dimainkan di sekolah, jadi kelasnya aja. Oke. Ketawa dulu ya. Senyum aja. Saya kalau senyum pasti bapak-bapaknya ketawa nanti. Oh, Saya akan memulai ice breaking kita yang seperti biasa yang saya lakukan di kelas 1 ya. Oke. Sekarang oleh teman-teman ibu bapak guru yang beriman berdiri sebentar. Oh tidak, kita harus mengeluarkan suara. Oke. Buka mulutnya, mana giginya, mana senyumnya, maju mulutnya, Mungkin bisa coba. Itu senang mulutnya. Oke, sekarang mau yang bergerak. Ada lagunya. Oke, saya nyanyikan. Mohon maaf suaranya agak cempreng ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan
Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Luar biasa. Baik, setelah keyakinan kelas, poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Apa peminta? Wah. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani apa? Ya. Kebutuhan dasar manusia. Cinta. Apa Pak Dede? Cinta. Kebutuhan jasmani dan Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan, apa lagi? itulah. Kan? Primer, kebutuhan Apa kebutuhan primer? Ya, pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap manusia punya kebutuhan dasar. Saya, Bapak Ibu, semua punya kebutuhan dasar manusia. Dan salah satunya mungkin yang disebutkan tadi. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Iya, kita akan kupas satu persatu. Wih, baru ditulis. Ya baru. belum sempat Iya. analisa udah hilang. Oke. Bertahan hidup. Ya. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang pertama dulu, kita akan belajar tentang studi kasus. Ibu Zulaikah, guru wali kelas ya kelas 3A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy, bukan Doni, Tommy melakukan hal itu? Lapar, apa lagi? Gak punya uang, gak bawa bekal, butuh perhatian. Apalagi kira-kira. Baik. Kasusnya ini adalah ada Tommy yang Bu Zulaikah ini sampai ya kesal seperti itu ya, karena sering mendengar laporan Tommy ini minta bekal paksa dari teman-temannya. Nah, jika alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar, gak diberi bekal, gak diberi uang saku sama orang tuanya. Jadi Tommy ini sedang memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jika alasan Tommy karena dia merasa senang melihat temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan guru memberitahukannya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian dengan dia, orang tuanya maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin dia kurang perhatian. Dengan berulang di sekolah dia berharap nanti dia dilaporkan guru menyampaikan kepada orang tua dan orang tua lebih perhatian kepada dirinya. Nah, jadi ini kebutuhan dasar. Nah, jika alasan Tommy karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Dia ingin menguasai temannya. Ya. Jadi anak-anak yang mungkin kelihatan nakal, kelihatan paling jago, ya, seolah-olah jago di kelasnya, ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, akan kekuasaan. Nah, jika alasan Tommy karena merasa bosan, sudah dibawakan bekal ini, tapi katanya kan tidak dibawakan bekal. Tapi sebenarnya Tommy sudah dibawakan bekal.
tetapi dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama atau itu saja. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang selanjutnya yang kelima, jika alasan Tommy karena dia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kita kadang senang ya, manggil Pak Dona itu, ya. Terus melihat wajah Pak Dona yang lucu itu kita, ya, itu memenuhi kebutuhan dasar kita, memenuhi kesenangan. Nah, singkat Bapak Ibu, materi tentang kebutuhan dasar manusia. Atau yang ingin ada yang mau bertanya? Atau lanjut? Lanjut. Kita yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, ini mungkin istilah baru yang kita dengar. Karena saya dengar restitusi ini sudah beberapa saat dulu pada saat kita mengikuti yang di KKG itu restitusi. Dan saya belajar sekarang tentang posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi ini yang kita sering hadapi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini Bapak Ibu, aduh, kecil sekali. Guru penghukum, maka guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan itu. Gantung kamu, batu mana batu? Di sini nggak ada. Oh, nggak ada di sini. Tepuk tangan di sini nggak ada. Ya, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, kaitan dengan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahan. Ya. Karena dia takutnya hanya karena nanti dihukum dan sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru pembuat sebagai rasa bersalah itu biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh begini, Bapak kecewa sama kamu, Ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu harus melakukan seperti itu? Ya. Guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu Ibu lelah sekali, ya. Ibu sudah stres, ya. Jadi seolah-olah perbuatan anak ini membuat kita yang jadi stres. Nah, kita membuat anak menjadi merasa bersalah. Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, murid akan berkata, maafkan saya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ini sudah sering saya perhatikan, ya. Guru sebagai teman. Ya. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya begini, Doni, kenapa kamu terlambat? Kamu Pak tadi baru pesan seperti, oh ya udah nggak apa-apa lah. Nanti Ibu Bapak sampaikan ke kelas sekolah kamu. Nanti Bapak carikan alasan supaya kamu tidak ditegur oleh kepala sekolah. Itu guru sebagai teman. Ini guru berkata, ayolah lakukan demi Ibu. Kamu jangan nakal lagi ya demi Ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, Ibu pernah bantu kamu apa? Ini memposisikan kita sebagai guru itu sebagai teman.
Dan hasilnya adalah murid akan ketergantungan. Nggak apa-apa, nanti dibantu ini, nanti dibantu Pak Guru. Hasilnya seperti itu. Nah, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya nanti ketika suatu saat kita tidak memposisikan diri sebagai teman, ketika murid itu sudah benar-benar berharap kita akan ditolong oleh mereka akan ditolong oleh kita, dan kita tidak memberi pertolongan, maka akan muncul seperti ini. Saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu. Ibu gak menolong saya, bapak gak menolong saya. Dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Ya, kalau kita sering-sering memposisikan diri kita sebagai teman. Ya. Yang selanjutnya yang keempat, pemantau. Pemantau ini menghitung dan mengukur. Kadang-kadang pemantau ini akan kembali dengan peraturan kelas yang ada, peraturan sekolah yang ada. Peraturannya bagaimana? Ada peraturannya. Apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya murid itu akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Sering ya, kalau murid kita awasi, mereka seolah-olah kerjanya bagus ya kerja. Tapi kalau pas nggak ada gurunya ya kembali seperti biasa. Nah, biasanya murid akan berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis. Ini kalau kita meletakkan diri kita sebagai pemantau. Mana? Kamu nggak ngerjakan PR? Udah, tulis 50 kalimat. Saya akan mengerjakan PR. Saya akan mengerjakan. Itu zaman dulu. Kalau kita yang tahun 80-an itu pasti mengalami ini. Kalau tidak mengerjakan PR. Apa Bu? Iya. Ada yang masih mengalami seperti itu selain saya? Ya, itu dulu. Ya. Nah, yang sekarang Bapak Ibu, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Alasannya apa tadi terlambat? Terus menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Keyakinan apa kira-kira yang sudah kalian langgar atau kalian tidak tepati? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita mempertanyakan kepada murid-murid kita supaya mereka itu muncul ide sendiri. Bukan karena jawaban kita. Kalau pemantau ini masih karena jawaban kita. Kenapa kamu datang terlambat? Karena bangun kesana Pak. Besok kamu harus melakukan apa? Berarti besok kamu harus bangun pagi ya. Itu kan kita yang ngomong. Nah, tetapi kalau di manajer ini kita hanya mempertanyakan apa kira-kira kamu untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini. Posisi kontrol restitusi. Dari antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau memang kemarin kita masih menerapkan sebagai penghukum, mari kita akan belajar dikurangi. Ya. Menempatkan sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid, ya, mari dikurangi. Atau mungkin sebagai teman, kadang-kala mungkin memang perlu, tetapi sebaiknya ini dihindari. Dan yang paling baik menurut apa yang saya pelajari selama 2 minggu adalah posisi kontrol sebagai seorang guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, kemarin saya pinjam ruangannya. Ini penerapan restitusi, ya, penerapan restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Nah, jadi sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, kita masuk materi yang terakhir, segitiga restitusi. Dari tadi kita dengar restitusi. Menurut Bapak Ibu restitusi itu apa loh? Pengembalian. Eh? Ganti kerugian.
Ganti kerugian. Itu kan Google. Apa restitusi Bapak Ibu? Restitusi ya, bukan retribusi ya. Apa masalah itu? Kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Benarkah seperti itu? Aku baca Pak. Oh iya, baca. Baik, itu mungkin restitusi dari pengertian yang lain. Nah, bagaimana dengan restitusi yang saya maksud, yang dari pelajaran ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka untuk bisa mencari solusi sendiri dari masalah mereka. Ini adalah restitusi yang kita maksud pada siang hari ini. Mungkin yang restitusi yang disampaikan Pak Santi, pengertian restitusi di bidang yang lain, ya, di bidang hukum. Nah, kalau di bidang pendidikan ini, Bapak Ibu, menurut dosen. Tahapan dalam segitiga restitusi. Ketika kita ingin menerapkan restitusi di anak didik kita, di murid kita, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita akan bahas mulai satu persatu. Nah, menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi dalam menstabilkan identitas ini, biasanya guru akan menyampaikan ini, Bapak. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi tindakan untuk menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu, kita mengembalikan bahwa anak juga memberi pandangan kepada anak bahwa membuat kesalahan itu sudah hal biasa, lumrah bagi manusia. Nah, tetapi tidak cukup di situ saja. Selain menstabilkan identitas, kita juga harus memvalidasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Tadi, kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dia akan lebih mengetahui kebutuhan murid. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini biasanya guru akan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa hari ini datang terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa pakaiannya pas upacara tidak lengkap. Dari pertanyaan itu biarkan murid yang menjawab alasannya apa. Alasannya apa? Kenapa kamu bisa seperti itu? Alasannya pasti yang sering lupa, bangun kesiangan, ya, hilang. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini bentuk-bentuk pertanyaan. Nah, tanpa harus memukul, misalnya kalau kamu mau meminjam, biasanya orang yang anak-anak ini yang sering sekali kalau minjam sesuatu gak bilang dulu, langsung ambil gitu. Nah, kira-kira bentuk pertanyaannya apa Bapak Ibu? Ketika nih ada kasusnya anak-anak, ada yang lapor, Pak, itu loh, Ando pinjam
pulpen, ambil pulpen saya tidak bilang-bilang. Kira-kira pertanyaan restitusi untuk memvalidasi tindakan yang salah bagaimana kepada Ando? Pulpen punya siapa Ando? Punya siapa? Kamu tadi bagaimana pinjamnya? Kamu tadi bilang kan? Ada pertanyaan-pertanyaan restitusi seperti itu, biarkan anak yang memunculkan ide jawabannya. Bukan kita yang memunculkan solusinya, tapi biarkan anak yang mau. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi apa? Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa nilai-nilai yang kita percayai di sekolah kita, di kelas kita misalnya? Kalau saat kemarin kebetulan ini yang kena Cia sama Olip. Cia sama Olip itu yang Senin kemarin dulu itu tidak memakai dasi sama tidak memakai topi. Saya sampaikan, kira-kira nilai-nilai apa yang dipercayai yang kita sepakati di sekolah kita setiap hari Senin? Mereka menjawab harus pakai seragam lengkap. Saya tanyakan dulu tadi, alasanmu kenapa kok hari ini tidak memakai seragam lengkap? Jawabnya aturan. Ada yang lupa, bangun kesiangan dan sebagainya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Lalu saya tanyakan, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar hari ini? Mereka menjawab, keyakinan yang saya langgar adalah memakai seragam yang lengkap. Harusnya mereka memakai seragam yang lengkap. Terus untuk memperbaiki kesalahan ini apa yang akan kalian lakukan besok? Yang alasannya tadi karena bangunnya kesiangan, karena tidurnya larut malam, nanti malam akan tidur lebih awal supaya besok tidak kesiangan dan sebagainya. Nah, itu muncul dari jawaban mereka sendiri, bukan kita yang mengarahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya jangan sulit. Harusnya ada satu atau dua orang yang mau bertanya, silakan. Belum saya beri kesempatan tepuk tangan kan belum ditutup. Contoh video, baik. Ya. Bapak Ibu, ini ada permintaan contoh video restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Baik, terima kasih Bu Yati. Ya, sebentar, kemarin saya pindah di mana ya? Oh ini. Don, jangan diam aja. Sebenarnya yang dibilangkan tadi, apa ya? Suara ekspresi dari orang kayak apa? Yang nyambung nggak ke sini? Punya siapa yang nyambung ke situ ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi kenapa alasannya?
Mari juga seperti itu, khususnya malam. Jadi kalau perhatikan kalian senang malam itu karena senang apa? Selamat pagi Oli, selamat pagi Cia. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalian tahu nggak kenapa Bapak hadir di sini? Tadi Bapak perhatikan ketika upacara kalian tidak memakai seragam. Tadi Oli tidak memakai. Harus ya. Jadi kira-kira menurut kalian ini sudah benar atau salah ya? Jadi berbuat salah itu hal biasa. Kan manusia tidak ingin sempurna. Tetapi pada pagi hari ini Bapak ingin mencarikan solusi dari permasalahan kalian supaya besok kalian tidak mengulangi lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Tapi kenapa alasannya kalian tidak pakai? Mari juga seperti itu, khususnya malam. Oh iya. Jadi Bapak perhatikan kalian senang malam ini. Kira-kira senang apa? Bagaimana perasaan kalian tadi saat? Gak dihukum. Iya. Dan sekarang Bapak tidak menghukum kalian, tapi mencarikan solusi dari permasalahan kalian. Nah, menurut kalian keyakinan sekolah kita apa yang berkenaan dengan pagi hari ini? Iya, harus memakai seragam enggak, ya. Apakah tindakan kalian tadi sudah mencerminkan keyakinan kita? Tidak. Nah, jadi pagi hari ini Bapak mau tanya. Itu sedikit contoh Bapak Ibu. Ya, sedikit contoh restitusi yang sudah saya lakukan dari menanyakan, dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan akhirnya yang ketiga nanti seharusnya adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Baik itu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semua sudah jelas. Pak Sayuti mau tanya? Baik, mati Pak Sayuti itu, baterainya habis. Silakan Pak Sayuti. Semoga nanti kalau pertanyaannya bisa saya jawab, bukan saya jawab. Kalau tidak akan menjadi pembelajaran kita bersama. Iya. Terima kasih Pak Win. Saya akan bertanya langsung yang terjadi di kelas 4 ini tentang budaya positif. Tadi kan ada beberapa, ya kan, ada nilai kebajikan, terus lebih ke arah disiplin diri dan membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan ini. Yang saya untuk budaya positif ini Ando ini saya jadikan contoh Ando ya, walaupun tadi udah jadi contoh jadi di situ ya, di disiplin positif. Ando ini ternyata yang saya perhatikan, anak ini ada semua yang ada di kebutuhan dasar manusia. Dia bertahan hidup gak ada lah. Jadi kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan dari kebutuhan dasar manusia. Ando, saya kan baru beberapa kali masuk, ya kan? Tapi banyak omongan dari sini. Ando seperti ini Pak, Ando gini Pak, Ando ini Pak. Yang pertama misalkan pulpen. Wah, pulpen saya diambil sama Ando, padahal dia punya pulpen. Tadi berarti kan dari kebutuhan dasar manusianya dia itu kesenangan, karena temennya itu ekspresinya marah, gitu. Nah, yang kedua, dia itu
apa ya, seenaknya sendirilah. Mungkin dari dulunya Pak Win agak lumayan keras di kelas 3, ya saya contohkan aja langsung. Soalnya begini, Pak, tadi saya cerita juga sama Pak Win. Yang lebih galak Pak, saya marah-marah, kurang Pak, kurang galak. Loh, gitu kan. Ini kan Ando ini kayak gitu Pak. Ternyata saya selidiki, Ando ini sama orang tuanya berani. Nah, apa yang kita ini mungkin Pak Win punya solusi atau punya cara agar anak itu ya toh bisa gitu Pak, bisa apa intinya ya, dari penerapan kita di sekolah sudah bagus, ternyata di rumah berubah lagi. Jadi gimana caranya kita menyamakan, intinya apa ya Pak? Yang kita sudah lakukan di sekolah, kadang dia di rumah tuh berubah, lebih apa ya, marah-marah sama orang tua. Ternyata itu Pak, itu mungkin Pak Win punya cara, gimana caranya untuk budaya positif ini tetap diterapkan di rumahnya juga, bukan cuma di sekolah. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Sayuti yang mungkin ini dialami Pak Sayuti karena kasus seperti ini kemarin memang berbeda pada saat Andu masih di kelas 3. Ya, salah satu cara yang memang sudah yang sering saya lakukan adalah mengkomunikasikan dengan orang tua apa saja tindakan anak-anak di kelas. Salah satu contohnya bahkan sampai sekarang mamanya Andu itu masih kadang WA. Pak, anak-anak itu katanya masih kangen belajar Pak Win. Ya karena memang saya sering berkomunikasi dengan orang tua. Bahkan mungkin di kelas 3 Bu Marta itu mungkin kalau kadang selain hidup saya juga sering WA pribadi kepada orang tua dengan anaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Jadi kita menyampaikan apa yang diharapkan di sekolah itu juga diterapkan di rumah. Ya, salah satu yang bisa saya sampaikan di sini saya lakukan adalah komunikasi dengan orang tua. Itu Pak Sayuti. Jadi apa yang kita harapkan penerapan disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah, di kelas, kita sampaikan juga kepada orang tua supaya itu juga dilaksanakan di sekolah dan di rumah. Karena ya kita break dulu karena lagi aja.